Halo, kembali lagi di video literasi keuangan kami. Jadi ini adalah salah satu rangkaian dari bagaimana cara mengelola keuangan yang baik. Nah, karena kemarin kita udah diskusi tentang menentukan tujuan, lalu dan lain sebagainya, pentingnya mengelola keuangan. Nah, sekarang ini salah satu materi yang sangat-sangat penting untuk kita sebagai dasar untuk tahu keuangan kita ini harusnya kemana sih, maksudnya pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, dan sebagainya. Nah, salah satu materi yang penting ini yakni neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Nah, bagi anak IPS atau anak ekonomi, keuangan, akuntansi, materi ini tuh udah materi yang dasar banget, udah sering banget diajarin tentang neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Dan mau disclaimer sebentar, kalau mungkin ada beberapa materi di sini tuh yang tidak sesuai dengan kaidah akuntansi gitu ya, yang selama ini diajarkan oleh guru-guru atau dosen-dosen di pelajaran akuntansi lainnya gitu. Jadi sudah disclaimer di awal ya. Yuk langsung aja kita bahas satu, yakni neraca. Neraca ini apa? Neraca ini salah satu nama lain dari laporan posisi keuangan. Nah, laporan ini tuh berisi tentang aset serta dana yang dipergunakan untuk membeli aset. Maksudnya gimana? Kalau di akuntansi itu rumusnya itu aset sama dengan liabilitas plus modal. Maksudnya gimana nih? Belum apa-apa udah dikasih rumus gitu. Maksudnya gini, liabilitas tuh sama aja kayak kewajiban atau utang ya, kayak gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita ingin membeli suatu aset, misalnya tanah gitu ya. Nah, kita itu membayar tanah itu pakai apa? Bisa pakai 100% modal uang kita sendiri. Bisa pakai utang gitu. Jadi misalnya beli tanah 500 juta. Modalnya pakai uang kita 100 juta. Berarti 400 jutanya masuk ke utang. Jadi kayak gitu. Gampangannya seperti itu. Lanjut, laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi ini menunjukkan pendapatan, pengeluaran, dan laba atau tabungan atau rugi yang dihasilkan selama periode waktu tertentu. Maksudnya gimana? Kalau diusahakan biasanya gampangnya untuk mencari tahu lah kita itu untung atau rugi itu pasti kan penjualan dikurangi biaya-biaya kan. Nah, tapi kalau di keuangan personal itu tuh pemasukan dikurangi pengeluaran. Jadi pemasukan kita apa aja, bisa gaji, bisa yang lain-lain, bisa pendapatan sewa atau bunga gitu kan. Nah, pemasukannya ini bisa dibagi dua. Yang pertama ada active income atau pendapatan yang didapat apabila kita bekerja. Jadi kita harus kerja dulu baru bisa dapat pendapatan atau gaji gitu ya, atau upah. Lalu yang kedua ada passive income. Passive income itu pendapatan yang didapat tanpa perlu bekerja. Enak banget gak sih? Udah nggak kerja tapi dapat duit. Nah, kita kan semua pasti pengen ya kerja gitu. Bukan kerja gitu sih, maksudnya dapat uang kayak gitu. Nggak kerja tapi dapat uang. Nah, bisa dari mana aja? Bisa dari investasi kita. Misalnya kita punya kos-kosan. Nah, kos-kosan itu bisa dapat duit sendiri. Maksudnya kalau ada yang sewa, baru orang tuh membayar uang sewa ke kita gitu. Kita dapat passive income kayak gitu. Atau deposito, misalnya punya uang beberapa terus disimpan di bank. Nah, nanti tiap bulannya bisa dapat bunga gitu, pendapatan bunga dari bank. Nah, pengeluarannya ini apa aja? Ya, banyak ya. Ada uang, misalnya uang sewa rumah, kalau misalnya masih sewa, atau cicilan rumah gitu kan. Asuransi, terus pulsa, skincare, makan, minum, transport. Waduh, semuanya lah di situ gitu kan. Jadi kalau misalkan pemasukannya kita lebih besar daripada pengeluaran, otomatis kita masih bisa ada dana untuk yang ditabung gitu kan. Lalu kalau
ternyata kebalikannya, pengeluarannya ternyata lebih besar daripada pemasukan. Mau nggak mau kita harus minjem uang untuk memenuhi kebutuhan kayak gitu. Jadi kayak rugi gitu kan ya. Nah, udah ngerti laporan laba rugi, udah ngerti neraca. Nah, sekarang perbedaan pola arus kas sebuah aset dan liabilitas. Nah, ini kalau kata Pak Robert Kiyosaki. Jadi Pak Robert Kiyosaki ini pernah menulis buku yang cukup kontroversial. Judulnya tuh Rich Dad Poor Dad. Jadi memang banyak orang yang beranggapan ada yang ternyata bukunya itu buku fiksi gitu, nggak kenyataan gitu. Terus ada orang juga yang bilang kalau buku tersebut itu udah nggak relevan. Tapi menurut saya setelah saya baca ulang lagi, ternyata bukunya masih relevan kok gitu. Dan buku ini sangat mengubah pola pikir saya gitu ya dalam mengelola keuangan gitu. Termasuk ajaran beliau tentang membedakan aset dan liabilitas. Nah, beliau ini bilang kalau aset itu menaruh uang dalam saku saya. Maksudnya gimana? Maksudnya benda itu tuh bisa menghasilkan uang yang bisa memberikan pemasukan bagi saya gitu. Sedangkan liabilitas itu adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari saya. Jadi dengan barang itu yang uang tuh malah keluar gitu loh. Uang tuh malah keluar dari saku saya gitu. Sedangkan kalau aset ini malah nambah pemasukan saya gitu. Jadi sekarang mulai saat itu saya tuh kalau melihat ingin beli barang tuh kadang berpikir ini masuk aset atau liabilitas ya, apa yang mana ya gitu kan. Kalau aset nggak apa-apa, kalau liabilitas eman dong gitu. Nah lanjut. Nah ini tuh beliau tuh memberitahu ada beberapa pola arus kas, ada 3 golongan gitu. Yang pertama pola arus kas orang miskin. Ini beliau sendiri yang bilang ya, saya cuma menyampaikan aja. Yang pertama ini ada pola kas arus miskin itu ketika ada seseorang bekerja tapi uangnya itu langsung keluar gitu. Kayak pekerjaannya tuh gajinya tuh sama dengan pengeluarannya dia, jadi gajinya tuh cuma cukup buat kebutuhan pokok gitu kan ya, transportasi, makan, minum, sewa rumah atau tempat berlindung kayak gitu. Jadi pada golongan ini tuh mereka tuh nggak sempet untuk menambah aset ataupun liabilitas, jadi kayak benar-benar uangnya tuh langsung keluar gitu untuk biaya pokok gitu, kebutuhan pokok. Lanjut yang kedua ada pola arus kas kelas menengah. Maksudnya kelas menengah tuh gimana? Dibilang miskin juga enggak, tapi kalau dibilang kaya juga belum gitu ya. Nah mereka ini pola arus kasnya tuh ketika mereka dapat gaji atau pemasukan itu tuh uangnya tuh malah dibuat bayar liabilitas dulu. Uangnya tuh dibuat bayar utang dulu, habis itu uang sisanya tuh baru dia keluarkan gitu. Misalnya kayak kerja dapat gaji, nah habis itu punya utang dibayar nih, ada utang hipotek. Kalau hipotek tuh kalau di Indonesia tuh kayak KPR ya, terus bayar pinjaman konsumen, terus ada cicilan kartu kredit gitu. Sisa-sisanya tuh baru deh dibuat ini bayar pengeluaran ini, kayak bayar pajak, makan minum, pakaian, hiburan dan lain. Dan kelas menengah ini juga belum sempat untuk menambah asetnya gitu. Uangnya soalnya habis buat bayar liabilitas sama pengeluaran. Lalu ini dia pola arus kas orang kaya. Jadi orang kaya tuh gimana sih gitu kan. Nah beliau ini bilang kalau aset-aset yang orang kaya punya ini itu tuh memberikan pemasukan bagi mereka gitu. Nah aset-asetnya apa aja? Ada saham, ada obligasi, real estate, hak cipta gitu kan. Kalau saham itu menambah pemasukan dengan dividen gitu kan. Kalau deposito nambah bunganya jadi pemasukan, pendapatan bunga gitu kan. Real estate bisa pendapatan sewa, sama hak cipta bisa mendapatkan royalti, dan inilah mengapa gitu kan.
inilah pola arus kas orang kaya katanya gitu. Nah, kalau sekarang itu sering banget fenomena-fenomena yang terjadi, apalagi kalau misalkan pemasukan mereka nambah nih. Ini yang dulunya gajinya cuma 5 juta naik 10 juta. Tapi ketika pemasukannya naik, pengeluarannya mereka tuh juga naik gitu. Yang dulunya minumnya cuma di warung kopi, sekarang udah ke kafe-kafe gitu kan. Yang dulunya makan di warteg, sekarang udah di restoran gitu kan. Pengeluarannya makin naik gitu. Liabilitasnya juga naik gitu. Yang dulunya pakai apa ya? Pakai tas apa gitu. Sekarang nyicil tas katanya biar terlihat lebih keren gitu. Nah, mereka terus kayak misalnya beli rumah gitu kan. Terus mereka beranggapan kalau ya nambah pemasukan, aku tak beli rumah aja kan harga rumah selalu naik gitu. Padahal rumahnya tuh cuma dibuat nggak disewain gitu kan, jadi malah liabilitas ya gitu. Dan ada satu hal yang perlu kita tanamkan gitu. Kalau di akuntansi ini yang diajarin, jadi aset itu yang nggak pernah terdepresiasi itu tanah. Maksudnya terdepresiasi itu apa? Nilainya itu berkurang gitu. Kalau tanah itu nggak pernah terdepresiasi. Kalau rumah itu bisa terdepresiasi. Harga rumah itu juga nggak akan selalu naik. Ada kalanya rumah itu harganya turun. Emas pun begitu. Yang nggak pernah turun itu hanya tanah. Ini katanya akuntansi seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu kayak aku punya duit, aku beli rumah gitu misalkan. Tapi rumahnya nggak dipakai, nggak disewain, ya cuma dibeli terus ya udahlah gitu. Nah, hati-hati itu tuh bisa aja, kalau kata Pak Kiyosaki nih, bisa aja rumah itu jadi beban. Soalnya malah kita tuh ngeluarin duit untuk biaya perawatan, ngecat rumah, biaya pajak rumah, kayak gitu. Beda lagi kalau misalkan rumahnya disewain kita dapat pemasukan gitu. Dan Pak Kiyosaki tuh, beliau tuh juga bilang, yaitu rumah itu nggak selamanya naik, properti itu nggak selamanya naik gitu. Dan saya tuh jadi inget itu ya, yang akuntansi ini tadi. Jadi ini sangat penting sih. Dan hati-hati kalau misalkan biasanya ada orang marketing tuh bilang, oh daerah sini tuh pasti naik, atau beli barang ini tuh pasti naik. Hati-hati aja gitu, soalnya di akuntansi sendiri yang tidak pernah terdepresiasi itu ya tanah gitu. Nah, ini nih kenapa alasannya orang kaya makin kaya ya. Kadang ngelihat kok ini orang kok kaya terus ya. Gimana nih? Kok mereka bisa kaya meskipun misalnya mereka bangkrut gitu. Bangkrut tapi kok balik ke titik awalnya lagi tuh kok bisa kaya gitu. Nah, maksudnya meskipun orang itu bangkrut tapi mereka tuh bisa membalikkan keadaan, bisa bangkit lagi tuh kenapa ya gitu. Soalnya mereka tuh kalau punya uang, katanya Pak Kiyosaki ya, kalau orang kaya punya uang gitu, mereka itu uangnya dibuat beli aset. Terus asetnya kan menghasilkan uang. Gini terus polanya. Sedangkan pengeluaran mereka tuh relatif lebih kecil daripada pemasukan mereka. Dan liabilitas yang mereka punya juga relatif lebih kecil gitu. Jadi memang yang membuat orang semakin kaya itu juga literasi pemahaman tentang mengelola keuangan, mengelola asetnya itu juga kuat gitu pondasinya, dan nggak gampang terpengaruh gitu oleh tren yang saat ini terjadi. Misalnya kayak anak muda gitu kan, HP baru ganti gitu biar lebih keren, padahal HP-nya nggak nambah pemasukannya dia gitu. Terus
Dan kenapa kelas menengah ini bergumul terus? Soalnya ketika mereka pemasukannya naik, pengeluarannya tuh juga ikut naik, utang-utangnya juga naik. Mereka malah nggak membelanjakan uangnya untuk membeli aset nih. Asetnya ini malah ya relatif lebih kecil kan daripada utangnya atau liabilitas kewajibannya dia, kayak gitu. Dan sayang banget gitu loh, uangnya keluar gitu aja tanpa menambah aset. Terus, aduh, ini tulisannya kenapa jadi gini? Mohon maaf ya, soalnya ini saya juga ngerekamnya dari HP sih. Kalau di komputer emang rapih kok. Kalau di HP jadi gini. Jadi ini 6 tingkat kondisi keuangan. Jadi kan kalau tadi tuh Pak Kiyosaki nih yang ngasih ilmunya. Kalau sekarang ini Pak Anthony Robbins. Jadi Pak Anthony Robbins ini tuh kayak meningkatkan kondisi keuangan itu ada 6 tingkat. Yang pertama ada financial protection. Jadi uangnya itu cuma cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan bulanan minimum 2 sampai 24 bulan gitu. Nah, kalau financial security ini tuh ketika uang yang kita hasilkan tuh diinvestasikan kembali gitu kan. Terus uangnya itu bisa uang hasil investasinya itu digunakan untuk mencukupi kebutuhan dasar kayak biaya makan, gas listrik, transport komunikasi gitu. Terus ada lagi financial vitality. Terus ketika uang yang diinvestasikan lagi, terus hasil dari investasi itu nggak hanya cukup buat menuhin kebutuhan pokok aja gitu kan. Dan kebutuhan ini tuh bisa dan dengan financial vitality ini tuh udah mencukupi kebutuhan selain pokok kayak pendidikan anak, terus liburan, terus beli baju baru gitu, atau barang mewah tapi yang masih wajar gitu kan. Terus ada juga financial independent, itu ketika uang investasinya diinvestasiin lagi, terus uangnya tuh bisa membiayai gaya hidup sekarang gitu kan, tanpa harus bekerja seumur hidup. Jadi hasil investasinya itu kekayaannya tuh udah cukup membiayai kebutuhan sekarang. Misalnya kebutuhan sekarang itu cuma 10 juta per bulan. Ya udah, tanpa kita bekerja lagi, kita tuh udah punya uang gitu loh sampai seumur hidup. Tapi dengan gaya hidup sekarang, jadi nggak bisa naik gitu. Kalau turun bisa, kita hidup lebih sederhana bisa. Cuma kalau, baterai habis. Terus, tapi kalau untuk lebih dari sekarang itu masih belum bisa. Nah, kalau kalau yang kelima itu ada financial freedom, di mana kondisi keuangannya yang membuat investasi itu cukup untuk membiayai gaya hidup yang Anda inginkan tanpa ada keharusan untuk bekerja seumur hidup lagi. Financial freedom. Sebentar. Apa bedanya sama financial independent? Kalau financial independent itu kan membiayai gaya hidup sekarang gitu kan. Sedangkan kalau financial freedom itu gaya hidup yang diinginkan. Jadi bisa di atas gaya hidup sekarang. Nah, kalau absolute financial freedom hasilnya membuat Anda melakukan secara nyata apapun yang Anda inginkan, kapanpun dan bagaimanapun, dimana, dengan siapapun yang Anda inginkan. Wow, enak banget ya. Tapi gimana nih caranya gitu kan? Pengen nih jadi financial freedom absolute. Nah, kata beliau nih, kalau mau kayak gitu, minimal ya kalau mau financial independent itu kita harus punya passive income yang melebihi pengeluaran. Tadi sempat disinggung kalau passive income itu pendapatan yang kita dapat tanpa perlu bekerja. Gimana caranya untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran? Nah, kita kan harus tahu nih, kita pengeluaran sebulan itu berapa, atau per periode itu kita tuh pengeluarannya berapa sih. Kita harus melakukan financial ronsen gitu kan. Maksudnya financial ronsen itu apa? Jadi financial ronsen itu kita harus tahu pengeluaran kita tuh berapa, pemasukannya kita tuh berapa gitu kan.
Kalau buat pengeluaran biasanya tuh nanti hasilnya kayak gini. Waduh, salah ya, ini N-nya 1. Financial ronsen. Jadi kita catat nih 1 bulan tuh gajinya berapa, insentif atau yang lain-lain gitu, upah. Terus passive income-nya berapa di sini. Misalkan di sini ada 10 juta gitu kan ya. Total pemasukan dikeluar terus pengeluarannya juga dicatat, cicilan rumah berapa, kendaraan apa, berapa, dicatat juga di sini. Nah, akhirnya kan kita tahu tuh 1 bulan tuh ternyata pengeluarannya itu hampir 90% misalnya gitu ya. 90% pengeluaran. Evaluasi deh gitu. Kan udah dihitung tuh financial ronsennya. Cek pengeluaran apakah ada yang bisa dikurangi. Misalkan kan udah totalnya 90%. Ternyata tuh kelebihan gitu. Ternyata selama sebulan kemarin tuh makan itu saya tuh hedon banget di luar gitu kan, di restoran mahal. Oh, bisa nggak ya bulan depan lebih sederhana lagi gitu kalau mau jajan makan gitu. Akhirnya kita buatlah anggaran untuk periode selanjutnya gitu. Misalnya kalau kemarin tuh misalnya habis 3 juta buat makan, yaudah deh bulan besok aku anggarin cuma 2 juta gitu. Pokoknya semuanya diminimalkan, bukan diminimalkan sih. Kalau bisa dikurangi ya dikurangi, kalau nggak bisa ya nggak usah gitu kan. Terus habis itu kalau misalkan kita mau beli sesuatu tuh ya harus itu dipikirkan matang-matang gitu kan. Ingat kan kalau tujuan utama kita itu membeli uang untuk membeli aset. Kok membeli uang, mana bisa, maksudnya uang kita tuh dibelikan aset gitu loh, dihabiskan untuk menambah aset. Oh iya, saya tuh lupa bilang kalau aset terbesar kita itu adalah otak gitu. Itu Pak Kiyosaki yang bilang kalau aset terbesar yang kita punya tuh jadi otak. Jadi kalaupun kita mau kayak kita harus itu dulu pemahaman kita terhadap keuangan ini pondasinya harus dalam dulu gitu kan, harus kuat gitu. Dengan cara gimana? Dengan cara memperbanyak belajar, membaca buku, ikut seminar keuangan atau ikut seminar yang lain gitu kan. Terus diskusi atau nonton YouTube yang bermanfaat gitu. Jadi otak kita tuh harus harus kuat gitu. Kalau Pak Tung Desem Waringin bilang finansial terbesar kita tuh kalau bisa itu leher ke atas gitu ya, otak kita itu tadi gitu. Dan itu dia. Oh iya, terus ternyata kalau mengurangi pengeluaran itu kurang, maksudnya ini udah dikurangin terus nih anggarannya, aku udah hemat, udah apa, tapi kok ternyata tabunganku segini-segini aja ya, kok berkurang gitu. Langkah yang harus selanjutnya yaitu mencari pendapatan baru. Kalau ternyata pendapatan segitu kurang, ya maksudnya dengan pendapatan segitu pengeluaran kita itu udah yang minim banget, ternyata masih kurang, kita harus nambah pendapatan baru. Jadi gitu. Jadi yang harus kita lakukan ya, maksudnya kan kita udah ngerti nih tentang neraca arus kas, laporan laba rugi. Jadi selanjutnya ketika kita udah tahu mana aset mana liabilitas, kita melakukan financial ronsen itu tadi, kayak mencatat setiap pengeluaran gitu kan, setiap pengeluaran, pemasukan. Kalaupun sebulan tuh terasa susah, ya udah seminggu dulu. Kalau misalnya seminggu masih susah, sehari dulu. Pokoknya catat setiap pengeluaran. Jadi nanti di akhir bulan kita tuh bisa mengevaluasi, kok misalnya pengeluaran ini kok besar banget, kayak harusnya nggak segini nih, harusnya bisa diminimalin lagi kayak gitu. Nah, jadi cukup sekian. Kalau ada kesalahan mohon maaf banget. Semoga kita semua bisa mencapai tujuan keuangan kita ya. Kalau ada apa-apa bisa komen aja di video bawah ini. Mohon maaf. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum.